Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Andika, masih di mata kuliah statika. Dan kita lanjutkan untuk bab gaya dalam ini masih di kasus balok sederhana. Ya, berikut ini adalah outline daripada presentasi ini. Jadi kita masih di balok sederhana. Ya, kali ini kita masuk ke contoh simple beam yang keempat, di mana teman-teman bisa melihatnya ke video mengenai reaksi perletakan di bab video reaksi perletakan. Dengan simple beam yang keempat ini, kita akan melihat kondisi sendi roll, di mana perletakannya itu seperti terlihat pada gambar, dan kondisinya dia adalah miring baloknya. Miring sebesar sudut theta. Oke, di mana sisi tegaknya ini adalah LY, sisi datarnya L gitu. Sisi sininya ini kalau tidak salah dinamakan LAB. Oke. Dan terdapat gaya P1 yang vertikal gitu ya, arah gravitasi ke bawah yang seperti terlihat pada gambar. Di sini reaksi peletakan dihitung dengan cara mudah, yaitu RA, sementara VB dan HB-nya kita buat VB-nya vertikalnya begini dan HB-nya horizontal seperti ini. Bukan VB yang tegak lurus terhadap sumbu balok dia, yang miring gitu ya. Yang miring seperti ini, berarti kan kalau dia mau tegak lurus gini ya. Dan horizontalnya gini ya. Oke. Nah, ini dibuat yang menjadi seperti ini di pembahasan sebelumnya. Berapa yang kita peroleh? Ini pertama diuraikan dulu dong, RA sin theta, RA cos theta. Diperoleh HB-nya itu RA sin theta arah ke kanan. Oke, sementara VB-nya diperoleh seperti ini. Dengan memanfaatkan trigonometri, tangen theta, dan cos theta-nya, kita peroleh nilai untuk masing-masing HB, VB, dan RA. Jangan lupa disubstitusi nilai dari yang sudah diketahui ke dalam persamaan tersebut. Nah, diperolehlah ini. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah VB-nya dia itu seperti ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kita melihat reaksi perhitungan dihitung lebih mudah relatively karena kita ambil gaya reaksinya, arahnya yang menyerupai dengan arah gaya luar yang bekerja atau beban yang bekerja di situ. Oke? Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara menggambarkan gaya-gaya dalamnya gitu ya. Dengan perjanjian tanda yang tadi seperti yang sudah kita ketahui nih di sini gitu. Mari kita lanjutkan, langkah pengerjaannya adalah reaksi perletakan dan gaya-gaya digambarkan di struktur yang akan kita gambarkan gaya dalamnya tentunya. Oke. Jadi kita gambarkan RA, VB tadi seperti itu, HB. Nah, di sini digambarkan VB dan HB-nya itu meninjau pada posisi baloknya ini. Oke, nah ini VB-nya tegak lurus, HB-nya horizontal. Artinya sejajar dengan normalnya ini. RA-nya tegak lurus dengan sumbu AB. Oke, uraikan gaya luar dan reaksi perletakan sehingga tegak lurus dan sejajar dengan bidang balok yang ditinjau. Nah, jadi yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bidang balok ditinjau ini. Yang belum tegak lurus dan sejajar dengan bidang balok adalah tinggal gaya P1 ini. Oke, nah menjadi catatan adalah VB yang di slide kali ini dengan VB yang di slide sebelumnya itu nilainya pasti berbeda. Kenapa? Dia VB-nya satu tadi arahnya tegak dan horizontal di sini. Dan kalau teman-teman uraikan sin theta cos theta-nya akan memberikan hasil yang sama. Tenang saja. Oke, jadi dalam perhitungan gaya-gaya dalam lebih direkomendasikan kalian melihat sumbu baloknya. Jadi kenapa? Karena gaya dalam normal itu sejajar sumbu balok, gaya dalam lintang yang tegak lurusnya. Jadi lebih baik diuraikan seperti itu. Nah, di sini P1 itu tetanya berarti di situ. Jangan lupa ya, karena ini theta itu berada di sini, otomatis ini kan sudut yang sehadap nih. Jadi ini theta juga. Oke. Ini 90 min theta kalau gitu di sininya ya. Dari sini ke sini. Berarti sini ke sini otomatis theta lagi. Karena kan
Coba saya ganti warnanya dari sini ke sini nih. Nah, ini kan yang orange itu 90 derajat. Jadi perlu teman-teman perhatikan mengenai uraiannya ya. Karena sering kali tuh kalau ujian sering kebalik-balik tuh posisi tetanya berada di mana dan sudutnya seperti apa. Oke? Nah, mungkin biar lebih jelas saya hapus dulu coret-coretan saya tadi. Kita peroleh P1 sin theta, P1 cos theta. P1 sin tetanya pendek ya. Jadi ini kalau diteruskan nih tegak lurusnya gini kan. Nah, ini P1 sin tetanya arahnya dari sini ke sini. P1 cos tetanya ini. Oke. Reaksi perletakan dihitung dengan menguraikan gaya-gaya menjadi sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu balok tinjauan. Dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam menghitung dan menggambarkan gaya-gaya dalam dari balok ini. Nah, tadi gaya-gayanya kita baru uraikan, tapi belum kita hitung berapa besarnya. Jadi, sebagai langkah untuk mempermudah tadi ya, mari coba kita lanjutkan. Tadi sudah sempat kita gambarkan sketsanya, VB, HB, P1 gitu ya. Uraikan gaya-gaya menjadi sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu dan balok tinjauannya. Oke, gitu. Ini jangan lupa sumbu X-nya adalah ini, sumbu Y-nya ini. Jadinya. Nah, ini kita uraikan, jadi diperoleh tadi P1 sin theta, P1 cos theta. Kita buat sigma V, sigma H-nya lagi. Jadi sekarang kita ulang lagi nih, ngitung reaksi perletakannya dengan peninjauan VB HB-nya seperti ini. Oke, di dua slide sebelumnya VB HB-nya yang arah tegak dan horizontal. Seperti ini. Oke. Maka kita peroleh HB-nya adalah P1 sin theta. Teman-teman bisa lihat bahwa horizontalnya yang kita lihat tuh jadi sumbu ini. Sigma H-nya, sigma H miring ini. Yaitu ada HB plus minus P1 sin theta. Ini dia. Maka HB-nya P1 sin theta arahnya ke serong kanan atas. Itu digambarkannya. Lalu untuk sigma MB, saya langsung ke sigma momen langsung ya. Kenapa saya mengambil sigma MB? Karena di B ada dua gaya. Jadi ngurangin satu gaya untuk menghitung momen lah. Jadi ketika sigma MB sama dengan 0, masukkan ini RA kalikan dengan L per cos theta, LAB ya. Nih, LAB. LAB-nya bisa teman-teman cari dari cos theta kan sama dengan L per LAB. Jadi LAB L per cos theta, kita dapetin ini. Lalu ada P1 cos theta kalikan dengan dari sini ke sini. Nah, sementara kalau teman-teman lihat dari sini ke sini jarak datarnya L per A. Mirip kayak tadi, berarti dari sini ke sini L min A ya, sorry. Dari sini ke sini berarti L min A per cos theta. Ini dia. Oke. Lalu berikutnya ada P1 sin theta, apakah ada momennya? Dia sejajar di sini, di titik B nggak ada. Jadi dia tidak memiliki lengan. Sehingga kita peroleh seperti ini persamaannya, didapatkan nilai RA. Lalu arahnya jangan lupa digambarkan seperti ini. Positif artinya nilai pemisahan kita benar gitu ya. Lalu kita lanjutkan dengan berikutnya, teman-teman bisa lihat langsung, mungkin saya persingkat, VB-nya kita peroleh P1 cos theta A per L. Coba diperhatikan baik-baik, sigma V, sigma M-nya dengan arahnya seperti terlihat di sini. Oke, nah bagaimana penggambaran gaya dalamnya? Jangan lupa ditulis gaya-gaya yang diperoleh seperti ini, HB, VB, dan RA. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, agak beda dengan dua slide yang sebelumnya. Tetapi kalau ini kalian uraikan dengan acuan slide yang sebelumnya, insya Allah akan memberikan hasil yang sama. Seperti itu. Nah, berikut adalah penggambaran gaya dalamnya. Nah, tadi diuraikan kembali gaya-gayanya. Nah, kalau udah diuraikan gini, gaya aslinya nggak usah kita tuliskan lagi ya, karena kadang suka mempersulit atau jadi kita bingung sendiri gitu loh. Oke, tentukan jumlah interval. Nah, interval dibatasi oleh setiap adanya perubahan di bentang balok yang ditinjau, perletakan sendi pada balok Gerber dan gaya luar gitu. Jadi kalau gini, lihat baloknya ini. Ya, kita tinjau dari sini ke sini, tak ada berubah, ada gaya di sini dan di sini. Jadi ada satu, ada dua, sehingga akan ada dua interval. Dan mengenai arahnya,
paling gampang itu adalah kita melihat ke ujung perletakan untuk kedua arahnya. Kita ini ambil X, ini X1 gitu. Nanti buat persamaan gaya dalamnya, substitusi nilainya, dan terakhir tinggal gambarkan. Nah, ya, mari kita lanjutkan bagaimana perhitungan gaya-gaya dalamnya, penggambaran gaya-gaya dalamnya dan perhitungannya. Tadi kita sudah menentukan dua interval ini ya, oke. Nah, perjanjian tanda seperti ini, interval 1, X dari 0 sampai dengan sini, yaitu dari sini ke sini kan A. A dibagi cos theta. Oke, jarak miringnya berarti A per cos theta. Sementara yang ininya, dia nolnya dari kanan, karena kita melihat ke kanan. Yang tadi ini melihat ke kiri, jangan lupa lihat ke kirinya tulis tanda perjanjian yang melihat ke kiri. Ketika di interval yang kedua, X-nya X1, saya menuliskannya X1 ya, bukan X lagi. Karena kalau X takutnya rancu dengan persamaan yang di atasnya. Oke? X1, 0 sampai dengan L min A per cos theta. Ini dia jarak miringnya. Lihat ke kanan, pindahkan atau dituliskan kembali interval yang melihat ke kanannya. Langkah selanjutnya adalah persamaannya. Yang pertama kita lihat interval 1. Nih, jangan lupa kebalik-balik ya. Ketika kita melihat interval 1, karena interval 1 merah, saya tambahin merah. Ini seperti ini, jadi yang kita tinjau sampai dengan titik sini. Nah, oke. NX-nya berapa? Ada nggak gaya yang gini? Ini lihat panahnya ke kiri. Jadi batasan kita sini. Sini. Ya. Lihat ke kiri, ada nggak gaya yang sejajar dengan baloknya? Tidak ada. Berarti NX-nya 0. Oke. V-nya gimana? Apakah gaya yang tegak lurus dengan baloknya? Ada nih, RA. Nah, ini dia. Ini dia kita jadi mempermudah pengerjaan kita kalau kita menguraikan reaksi peletakannya itu tegak lurus dan sejajar baloknya. Oke. Jadi RA kita peroleh sebagai gaya lintangnya. Momennya bagaimana? Jangan lupa kalau ke atas lihat ke kiri seperti ini. Nah, lihat ke kirinya kalian jadi miringin gini loh, gitu. Ya, sama aja bentuknya. Diperoleh seperti ini. Maka momennya adalah di titik sini RA dikalikan dengan X, arah muternya itu searah jarum jam gitu, searah jarum jam. Dimana kalau kita melihat kiri, searah jarum jamnya itu positif. Jadi RA dikalikan dengan X, hasilnya diperoleh. Selanjutnya kita bikin juga untuk yang interval kedua. Lihat, NX1, ini X1. Intervalnya kedua yang ini yang kita lihat. Nah, ini coba saya gunakan warna hijau biar senada juga. Nah, ini. Oke. Nah, lihat ke kanan, dia ada HB gitu ya. Ada HB, nilainya keluar titik atau ke kanan dia positif. Jadi HB besarnya. Oke. Lalu ada lintangnya ada VX1 itu ke kanan, kita lihat kanan, VB-nya arahnya ke atas tuh, berarti dia jadi minus VB di sini. MX-nya gimana? VB dikalikan dengan X1. Karena dia arahnya adalah berlawanan jarum jam, mirip seperti acuan kita dan itu nilainya positif, maka kita masukkan nilainya positif. Jadi seperti inilah persamaan yang kita dapatkan. Lalu kita diperoleh VB-nya, kan udah diketahui ya, nilainya berapa, kita peroleh dapat berapa. Kita dapatkan besarnya adalah seperti ini. Dan untuk yang interval keduanya adalah besarnya seperti ini. Oke. Jadi dimasukkan VB-nya P1 cos theta A per L. Langkah selanjutnya mari kita gambarkan gitu. Tuliskan kembali HB, VB, RA. Mungkin langkah pertama kita gambarkan dari diagram gaya dalam normal. Itu seperti ini. Lihat di interval 1. Jangan sampai salah memindahkannya. 0 sampai dengan A per cos theta. Di sini besarnya adalah, di sini besarnya adalah 0. Jadi 0 di sini kita buat gitu. Sementara dari sini ke sini besarnya HB. Ini dia. Ya. Lalu Vx-nya kita gambarkan di interval 0 sampai A per cos theta ini, yang interval pertama dia RA, positif ke atas RA, sementara yang VB-nya itu, yang di interval keduanya dia negatif, minus VB.
Coba lihat, perhatiin. RA, P1 cos theta, P1 cos theta, terus naik VB. RA, nah ini biasanya coba kalian dapat, ini adalah P1 cos theta gitu, dijumlahin. Lalu ini VB-nya. Oke? Karena kan RA ini, P1 cos theta ini, coba kalian jumlahkan aja. Nah, ini diperoleh P1 cos theta. Sudah dibuktikan. Berikutnya adalah untuk MX. Di interval 1 dia 0, RA per cos theta. RA cos theta-nya itu di titik sininya berarti ya. Sorry, dia positif jadi digambarkan ke bawah. Lalu di MX yang ini, tadi hasil substitusinya didapat P1 L min A kali A per L. Jadi diperoleh hasilnya seperti ini. Oke, jadi teman-teman perhatikan bahwa dengan yang dua interval itu seperti ini, gitu ya, mirip pas di balok sederhana yang masih datar dan momennya seperti ini. Dan digambarkannya tegak lurus dengan bidang balok ininya. Itu untuk besarannya. Momennya juga gitu. Jadi ketika kalian menggambarkan skalatis gitu ya, mengukurnya tuh tegak lurus dari sini ke sininya. Oke, gunakan penggaris Mohr biar lebih memudahkan. Oke, itu yang bisa kita pelajari tentang diagram gaya dalam untuk kasus balok miring sendirol dengan hanya satu gaya. Sementara ini pembuktian RA A per cos theta-nya tadi adalah besarnya sama dengan seperti ini. Oke, jadi dua nilai ini adalah sama dan dia memang harus sama karena memang di titik ini dia nilainya terjadi patahan karena patahan sih ya. Lebih tepatnya bisa mungkin di sini puncak ya, karena memang ada dua interval yang kita tinjau berbeda. Oke, dan itu nilainya harus sama di situ jika tidak ada gaya luar berupa momen. Ya, perlu diperhatikan seperti itu. Berikut adalah referensi yang bisa teman-teman cari sendiri untuk dipelajari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.